baik. Jadi ASI eksklusif itu air susu ibu yang diberikan pada anak ibu itu selama usianya itu 6 bulan ya Bu. Nanti kalau sudah usia anak ibu 6 bulan ke atas itu boleh diberikan makanan pendamping ASI. Nah, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat ASI eksklusif itu sendiri ya Bu. Yang pertama itu sebagai nutrisi untuk anak ibu, sebagai daya tahan tubuh, untuk meningkatkan kecerdasan anak ibu, dan untuk meningkatkan jalinan kasih sayang antara anak dan ibu, serta menghemat biaya obat-obatan ya Bu, dan menciptakan generasi penerus bangsa yang tangguh dan berkualitas. Apakah Ibu sudah paham untuk manfaat ASI eksklusif? Baik, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang zat kekebalan dalam ASI sendiri ya Bu. Untuk yang pertama itu ada faktor bifidus, itu mendukung proses perkembangan bakteri yang menguntungkan bagi anak ibu. Itu ada lactoferrin ya Bu, yaitu untuk meningkatkan zat besi dalam ASI. Dan untuk yang ketiga itu sebagai anti alergi, jika anak ibu terjadi alergi pada dalam tubuh anak ibu ya Bu. Untuk yang keempat yaitu mengandung zat antivirus polio, dan untuk yang kelima itu membantu pertumbuhan selaput usus bayi. Baik Bu, untuk yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis ASI ya Bu. Nah, untuk yang pertama itu ada kolostrum. Kolostrum itu jenis ASI yang keluar waktu ASI pertama kali keluar yang berwarna kuning itu namanya kolostrum ya Bu. Untuk yang kedua itu ada air susu masa peralihan. Untuk yang ketiga ada susu matur ataupun yang ketiga itu ada air susu matur ataupun matang ibu. Itu merupakan ASI yang disekresi pada hari ke-10 dan seterusnya. Jadi ini anak ibu sudah usia berapa Bu? Baru 1 minggu. Nah, jadi berarti itu masih berada pada masa peralihan ya Bu. Nanti untuk hari ke-10 itu sudah air susu itu dinamakan susu matur ataupun sudah matang ya Bu. Baik Bu, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara memperbanyak produksi ASI. Produksi ASI itu ya Bu, yang pertama itu bayi itu harus menyusu setiap 2 jam selama 10-15 menit di setiap payudara ya Bu. Jadi nanti kalau anak ibu itu harus menyusui secara bergantian antara payudara kanan dan payudara kiri ya Bu. Ya, dan nanti kalau anak ibu tidur juga kalau melebihi dari 2 jam harus dibangunkan, tetap harus disusui ya Bu. Dan juga pastikan bayi ibu itu menyusui dengan posisi yang baik ya Bu, menempel pada ibunya dan menelan secara aktif seperti tadi yang saya sudah ajarkan ya Bu pada awal. Yang selanjutnya, susui ibu di tempat yang tenang dan nyaman, dan minumlah setiap kali menyusui. Dan jadi nanti ibu kalau menyusui anak ibu itu harus di tempat yang nyaman ya Bu,